Coba keluarin, kita bakal semangatnya, keluarin semangatnya semua. Pakai suara yang paling maksimal, pakai suara yang paling kencang. Oke, sekali lagi ya. Apa kabar nih kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, tetap belajar. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya Ibu mau ngecek kehadiran kalian dulu nih sekarang ya. Untuk kelas ULP 1 ada? ULP 1. Oke, ada ULP 2. ULP 2. Ya, ULP 3. Oke, udah ada semua ya. Ada yang tahu hari ini Ibu mau ngasih materi apa? Udah ada ya di depan ya. Jadi udah tahu ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, Ibu mau menyepakati dulu aturannya. Jadi yang HP-nya masih di atas meja, silakan taruh dulu di saku blazer kalian. Ya. Ketika Ibu menyampaikan materi, kalian harus menyimak. Ya. Nanti ada waktunya ketika Ibu instruksikan pegang HP, boleh pegang HP ya. Jadi yang sekarang yang ada di atas meja hanya buku dan alat tulis yang diperlukan. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, kita ice breaking dulu ya sebentar ya. Ice breaking biar tambah semangat lagi. Ketika Ibu bilang pagi, nanti kalian tepuknya 1 kali. Kalau siang, tepuknya 2 kali. Kalau malam? Kalau malam? Kalau malam sore ya? Kalau malam nggak usah tepuk, gini aja. Ya, bisa? Bisa ya? Kita coba ya. Siang, pagi, pagi, pagi siang, malam. Coba sekali lagi. Pagi, siang, malam. Saya semangat tadi. Belum fokus, siapa tuh yang belum fokus? Kita suruh nyanyi ke depan yang belum fokus. Oke, dimulai 1 kali lagi ya. Malam. Mau nyanyi ke depan siapa tuh? Malam, siang, pagi, malam. Pagi, siang, malam. Oke, bentar. Kalian udah siap menerima materi dari Ibu hari ini? Siap ya? Oke, kita mulai ya sekarang ya materinya. Ini adalah perencanaan karir setelah lulus SMK. Nah, Ibu mau menyampaikan tujuan dari layanan kita hari ini. Tujuan dari layanan kita hari ini yaitu kalian nanti mampu merumuskan pilihan karir. Tujuannya, pilihan karir setelah lulus SMK, lalu mampu menganalisis hal yang harus diperhatikan ketika merencanakan karir setelah lulus SMK. Yang ketiga, peserta didik mampu mempertimbangkan pilihan karir. Yang keempat, menentukan pilihan karir. Yang kelima, membiasakan pembuatan perencanaan karir masa depan. Itu ya tujuan dari kegiatan layanan hari ini. Kegiatan layanan hari ini itu namanya kegiatan layanan kelas besar. Jadi kalau di dunia konseling itu ada layanan kelas besar. Layanan kelas besar itu menyatukan beberapa kelas. Jadi ini kan ada 3 kelas ya, Ibu satukan ya. Atau biasanya kalian kalau hari Senin ada pembinaan di aula sama guru BK, ketika yang tingkat yang lain itu upacara, itu namanya layanan kelas besar. Jadi menggabungkan beberapa kelas gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu ya videonya ya. Kita lihat video, ada video sedikit yang kalian bisa simak. Selamat pagi teman-teman, saya adalah murid SMK. Saat ini, saya duduk di kelas 11. Sebenarnya, saya baru akan lulus tahun depan.
Tetapi saya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang akan saya lakukan setelah lulus SMK nanti. Sebagai siswa SMK, saya memiliki 3 pilihan masa depan: bekerja, kuliah, atau berwirausaha. Memilih salah satu dari ketiganya sangat sulit. Saya benar-benar bingung. Saya pribadi ingin bekerja, tetapi saya masih belum tahu sebaiknya bekerja sebagai apa dan bagaimana jenjang karir pekerjaan tersebut di masa yang akan datang. Bagaimanapun juga, saya ingin memiliki karir yang cemerlang di masa depan. Orang tua saya agak keberatan bila saya bekerja di kota lain. Oleh sebab itu, saya harus mencari pekerjaan di kota tempat tinggal saya saat ini. Nah, jadi bingung deh. Saya harus mencari informasi lowongan kerja di mana dan pekerjaan apa saja yang sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Kalau teman-teman saya banyak yang ingin melanjutkan kuliah. Menurut mereka, menjadi mahasiswa itu keren sekali. Saya sendiri masih bingung. Kalau saya kuliah, saya mempelajari bidang studi apa ya? Saya takut apabila pilihan yang saya ambil salah, nanti justru saya yang akan menyesal. Dan yang lebih saya takutkan lagi adalah waktu yang terbuang sia-sia karena pilihan yang salah itu. Sampai suatu hari, saya berdiskusi dengan wali kelas saya. Beliau menyampaikan bahwa di SMK terdapat program transisi menuju karir masa depan yang akan membantu kita para siswa SMK untuk dapat menentukan pilihan masa depan dengan lebih baik. Program tersebut melibatkan para konselor, wali kelas, guru kerja khusus di SMK, serta guru-guru lain. Program ini terdiri dari 4 bagian. Oke, ini sedikit video ya. Jadi mengenai transisi karir masa depan. Tadi dia juga masih bingung ya. Setelah lulus SMK mau kemana sih? Apakah mau apa? Bekerja? Atau melanjutkan kuliah? Kalian masih bingung nggak? Masih bingung? Ini masih pada bingung mau kemana setelah lulus SMK? Masih ya? Nah, nih, ada sedikit pepatah. Orang yang gagal dalam merencanakan hidup, maka ia merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Ya, bisa dipahami nggak maksudnya apa? Jadi kalian ini pengen punya masa depan kan? Nah, harus direncanakan dari sekarang, bener nggak? Karena kalau tidak direncanakan sama aja kalau kalian merencanakan kegagalan dalam hidup kalian. Ya, jangan lihat engkewe, kumaha engke kumaha apa kumaha engke? Engke kumaha, harusnya engke kumaha, jangan kumaha engke. Ya, jadi kita harus merencanakan masa depan kita dari sekarang ya. Oke. Nah, ini pengertian karir. Karir merupakan suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan hidup seseorang. Itu karir. Selanjutnya yaitu perencanaan karir. Apa sih perencanaan karir? Perencanaan karir adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh individu dalam mencapai tujuan karir yang diinginkan secara sistematis dan terarah. Ya. Jadi kita harus merencanakan karir kita dari sekarang, ya, agar karir tersebut yang kalian inginkan bisa tercapai. Jangan kumaha kek, ya, jangan kumaha kek. Nah, oke. Nih, apa rencana kalian setelah lulus SMK? Mau pilih yang mana? Bekerja? Melanjutkan? Wirausaha atau yang sana? Tidak melakukan apapun, hanya rebahan, pengangguran, dan ngapa-ngapain. Mau yang mana pilih? Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri ya. Jangan sampai setelah lulus SMK tidak melakukan apapun, hanya rebahan, main HP, kaum mager. Ya, itu harus dihilangkan. Dan ibu berharap kalian di sini semua suksesnya tidak melakukan jalan sampai pilih yang sebelah kanan. Oke, sekarang silakan kalian tulis apa rencana kalian setelah lulus SMK. Coba kalian tulis di buku kalian. Bekerja kah, berwirausaha kah, atau melanjutkan
Bu, kalau saya mau kuliah sambil bekerja boleh nggak ya? Boleh, silakan tulis. Sekarang kalian pilih rencana kalian setelah lulus SMK. Silakan pilih dulu. Sudah ditulis? Kalau yang masih bingung, kira-kira yang sekarang tuh yang pengennya dulu deh apa? Nanti kita jabarin satu-satu biar kalian gak makin bingung. Coba ibu mau tahu yang ingin bekerja, yang ingin berwirausaha, oke, yang ingin melanjutkan atau kuliah, siapa? Yang ingin kuliah sambil bekerja? Wah, banyak. Ya. Nah, kalau di SMK itu sebenarnya goalsnya adalah bekerja, ya. Karena tujuan SMK itu lulusannya adalah untuk bekerja. Ibu tekankan dari sekarang ya. Jadi, ibu harapkan setelah lulus kalian SMK itu bekerja. Tapi boleh nggak Bu kuliah? Ya boleh, itu kan pilihan ya. Gitu. Kuliah sambil bekerja ya boleh banget. Gitu. Bu, kalau saya pengen berwirausaha udah di apa namanya diajak sama orang tua, ya silakan juga. Atau ada yang lainnya? Yang tiga-tiganya? Ada yang ingin menikah? Langsung menikah? Enggak ya, jangan dulu ya. Jangan dulu ya. Oke, udah tulis semuanya? Sudah? Nah, ini langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama, langkahnya adalah kesadaran diri. Jadi nanti langkah pertama yang kita mau rumuskan bareng-bareng, yang mau kita gali bareng-bareng, yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri di sini adalah kalian nanti mengeksplor diri kalian, apa aja potensi kalian, kekurangan kalian apa, kelebihan kalian apa, gitu ya. Nah, yang kedua ini langkahnya adalah kesadaran akan peluang dan hambatannya. Yang ketiga nanti pengambilan keputusan, ya. Setelah kalian mengeksplor potensi kalian apa, kekurangan kalian, kelebihan kalian, lalu nanti mengeksplor lagi hambatannya apa, potensinya apa, lalu kalian putuskan kalian mau bekerja, berwirausaha atau melanjutkan atau kuliah. Lalu yang terakhir persiapkan dan buat rencana, ya. Nah, kalian kan punya goals kan, bekerja kah, berwirausaha kah, atau kuliah. Nah, rencananya itu harus disusun dari sekarang, biar goals kalian itu tercapai. Apakah kalian ikut kursus, atau kalian ikut seminar-seminar biar nanti dapat sertifikat untuk bekerja, atau kalian ikut pelatihan, atau kalian ini jurusan UPW kursus bahasa asing untuk menunjang nanti pekerjaannya. Itu kan harus dibikin goals ya, bener gak? Jangan ngalir gitu aja kumaha oke. Ya, jadi harus direncanakan dari sekarang, bener gak? Ya, oke. Nah, ini langkahnya. Nah, ini tahap yang pertama, kesadaran diri. Tadi apa kesadaran diri itu? Apa tadi ya? Potensi diri. Betul, potensi diri kalian, kekurangan kalian apa, kelebihan kalian apa. Sekarang silahkan ya kita bareng-bareng ya. Kalian tulis nih seperti yang kolom di sini. Tahap 1 yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri kalian ini, kalian tulis 5 kelebihan kalian, 5 kekurangan kalian, peluangnya apa, hambatannya apa. Satu-satu dulu deh, silahkan tulis dulu kelebihan kalian. Masih ada yang belum tahu Pak kelebihannya apa atau kekurangannya apa? Masih belum tahu ya? Coba yang menurut kalian aja dulu. Kalau enggak, nanti kalian bisa dilihat di hasil psikotes. Ada kan hasil psikotes ya? Yang minat bakat itu ya. Nah, dari situ juga bisa. Ya, sekarang coba eksplor dulu yang kalian tahu. Kekurangan kalian apa kira-kira, kelebihan kalian apa? Silakan. Nih,
contoh ya. Ini mah ibu marah aja contoh biar kalian gak bingung. Nih di sini ada yang kelebihannya. Tadi kan ibu minta 5. Dia pertama, si orang ini itu kelebihannya menguasai 2 bahasa asing. Apalagi jurusan kalian ya, bahasa Inggris itu bukan bahasa yang bahasa tambahan, tapi itu bahasa wajib. Ya kalau di jurusan pariwisata itu bahasa Inggris itu sebaiknya itu bukan bahasa tambahan, tapi bahasa wajib yang harus kalian kuasai. Nah dia ini kelebihannya menguasai 2 bahasa asing, lalu peringkat 1 di kelas, tinggi badannya dia ideal, lalu mudah bergaul. Nah tapi dia juga punya kelemahan. Apa nih kelemahannya? Tidak menyukai hitungan, pelupa, lalu tidak percaya diri, mudah gugup. Nah itu kekurangannya. Peluangnya apa? Dia memiliki sertifikat terhukum. Mungkin dia aktif berorganisasi, mungkin dia suka ikut seminar sebagai pengembangan kompetensi. Kan kalian juga beberapa kali ada ya perwakilan dari kelas yang ikut seminar ya, jadi pembicara ataupun moderator ataupun lain sebagainya. Mengikuti kursus, di sini mungkin bisa kursus bahasa asing atau mungkin kalau yang mau melanjutkan dia udah direncanakan nih dari sekarang, dia bimbel, mungkin seperti itu contohnya. Terus mempunyai relasi yang luas. Nah, karena dia ikut organisasi, jadi dia punya relasi yang luas. Organisasinya bukan hanya di sekolah aja, bukan hanya eskul. Dia ikut kegiatan-kegiatan organisasi sosial lainnya. Jadi dia relasinya luas. Nah, tapi di sini dia ada hambatannya juga. Hambatannya adalah tidak memiliki biaya dan tidak mendapat dukungan orang tua. Jadi si ini tuh dia pengennya setelah lulus SMK itu adalah kuliah. Gitu. Tapi dia eksplor dulu kelebihan saya apa, kelemahan saya apa, terus peluangnya apa, hambatannya apa. Kenapa harus dieksplor seperti ini? Jadi ketika dia pingin kuliah, kira-kira bisa nggak kuliah dengan potensi jurusan, dengan potensi dia kayak gini, jurusannya apa ya yang cocok? Nah ini tujuan untuk mengeksplor potensi itu gitu. Jadi kalau untuk kuliah, jurusannya apa sih yang cocok? Kalau untuk bekerja sebagai apa? Silakan ditulis dulu, udah? Kelebihannya masih ada yang bingung boleh bertanya. Kalau masih ada yang bingung, atau bisa nih teman dekatnya kan kalau kita menilai diri sendiri nggak kurang bisa ya. Coba teman dekatnya bisikin, kamu tuh punya kekurangannya ini, kamu punya kelebihannya ini. Biasanya kan kalau sahabat atau teman dekat kalian kan bisa tahu ya karakteristik kalian. Oke, setelah tadi kesadaran diri, ini tahap kedua. Tahap keduanya adalah kesadaran akan peluang. Kesadaran akan peluang di sini kalian yang bekerja coba lihat kolomnya yang ke bawah ya. Kolomnya yang ke bawah, yang melanjutkan kolom ke bawah, yang berwirausaha itu kolom yang ke bawah. Jadi ketika kalian pilih bekerja, disesuaikan sama yang tadi, yang tahap pertama, kesadaran diri. Kelemahan dan kekurangan kalian tuh cocok untuk jadi pekerjaan apa kira-kira? Tuh. Ini yang mau bekerja udah tahu belum pengennya bekerjanya sebagai apa? Udah tahu? Kalau udah tahu tulis dulu. Tulis di situ. Bekerja sebagai apa? Tulis. Tadi di pertama kan udah pilih ya bekerja berwirausaha atau
kalau bekerjanya mau di bidang apa, mau sebagai apa. Lalu kalau melanjutkan, kira-kira jurusannya apa, universitasnya apa. Kalau berwirausaha, usahanya maunya apa? Ditulis dari sekarang coba. Nah, setelah itu kalian cocokkan. Tadi kan udah kesadaran diri ya. Nah, kesadaran akan peluang di sini, jenis pekerjaan yang kalian pilih itu cocok nggak sama kepribadian atau potensi diri kalian. Lalu dilihat tugas dan tanggung jawabnya pekerjaan itu apa. Jadi kalian harus eksplor dulu tugas dan tanggung jawabnya pekerjaan yang kalian pilih itu apa. Jangan sampai kalian nggak tahu nanti pengen jadi ini tapi nggak tahu nih tugas dan tanggung jawabnya apa. Atau kalian searching lagi atau kalian explore lagi kira-kira yang cocok sama potensi diri kalian itu pekerjaan apa. Jangan sampai kalian pilih pekerjaan, pilih jurusan yang tidak sesuai dengan apa? Minat dan bakat, yang tidak sesuai dengan potensi diri kalian. Kenapa? Karena nanti itu kalian berat menjalankannya. Kalau tidak sesuai passion, tidak sesuai minat dan bakat kalian. Nah, ini yang pilih untuk melanjutkan, kalian lihat jurusan yang kalian pilih sesuai nggak sama potensi diri kalian, minat kalian apa, bakat kalian apa. Nanti dilihat lagi ya di hasil psikotesnya. Ada hasil psikotesnya nggak hilang kan? Kalau hilang boleh silakan ke ruang BK sekalian kita ngobrol konsultasi ya kalau ada yang hilang. Tapi jangan sampai hilang, coba cari dulu. Ada kan untuk kelas 10 ya psikotesnya? Nah itu dilihat, jadi kalian bisa tahu minat bakat kepribadian dan lain sebagainya. Itu juga udah ada pilihan jurusan yang cocok untuk diri kalian apa, pekerjaan yang cocok untuk diri kalian apa, itu udah ada di situ. Ya, nanti kalian sesuaikan lagi ya dari sama. Nah, selanjutnya kalau yang ingin kuliah, lihat kolomnya. Yang pertama kan jurusannya apa nih kira-kira yang cocok. Lalu bidang studi apa yang dipelajari. Kalian eksplor juga ketika kalian pilih jurusan itu, prospek kerjanya gimana? Sebagai apa? Ya. Kalian pernah dengar nggak pekerjaan yang akan dihilangkan di berapa tahun ke depan? Pernah dengar nggak? Itu banyak sekali pekerjaan yang akan hilang atau musnah di beberapa tahun ke depan. Contohnya apa? Sekarang kan masuk tol udah nggak ada petugasnya ya, di tol ya. Cuma pakai kartu kan di tap, ada sih petugasnya tapi nggak semua pintu kan. Ada yang cuma buat standby aja, tapi kan itu awalnya kan ada ya petugasnya ya di tol ya untuk bayar kan, untuk ngasih kembalian. Sekarang kan udah nggak ada. Itu salah satu contoh pekerjaan yang dihilangkan. Jadi jangan sampai nanti kalian pilih jurusan yang nanti untuk prospek kerja ke depannya itu kurang bagus. Gitu. Terus contoh lagi kalau di bank, customer service itu udah pakai mesin. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat di bank BCA yang sini yang gua bantu. Itu kalau udah ada 2 mesin untuk customer service. Jadi kalau kartunya hilang itu nggak usah pakai layanan orang per orang lagi, udah pakai mesin. Gitu. Terus kalau kalian punya keluhan pinnya, biasanya pinnya lupa kan kalau ke bank gitu ya, buku tabungannya hilang, pinnya lupa, itu sekarang pakai mesin. Jadi udah nggak ada customer service lagi, bukan nggak ada. Sekarang udah mulai dikurangi customer service. Jadi itu salah satu contoh pekerjaan yang akan hilang nanti di masa depan. Digantinya sama apa? Teknologi. Entah pakai robot, pokoknya pakai teknologi. Jadi jangan sampai kalian yang ingin kuliah, selain dicocokkan dengan potensi diri kalian, kalian juga harus lihat jurusan yang kalian pilih, harus dilihat prospek kerjanya ke depan itu seperti apa. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, yang memilih wirausaha, dilihat juga prospek usahanya kayak gimana. Jangan sampai memilih bidang usaha yang udah banyak, udah pabalata. Kita cari kira-kira
yang dibutuhkan sama konsumen itu apa. Nah, terus lihat juga para pengusaha itu gimana menjalankan usahanya, harus kalian pelajari dari sekarang. Yang terakhir, sasarannya, targetnya siapa, konsumennya siapa, itu harus kalian lihat, ya, gitu. Nah ini, setelah tadi yang pertama apa? Sudah menggali potensi diri, ya, kekurangan, kelebihan, lalu apa? Peluang, betul. Terus hambatan, betul sekali. Nah, terus yang kedua tadi dieksplor lagi pilihan kalian itu ketika bekerja, pekerjaannya yang seperti apa, tugas tanggung jawabnya yang seperti apa, gitu kan ya. Sekarang yang ketiga, ketika sudah dari potensi diri kalian, lalu dieksplor tadi tugas dan tanggung jawab, pekerjaan yang cocoknya apa, lalu kalau kuliah bidang studinya apa. Nah, kalian lihat ekspektasi sama realita. Ekspektasinya apa? Saya mau bekerja. Ekspektasinya apa? Saya mau melanjutkan. Saya mau kuliah, Bu. Saya mau kuliahnya di Inggris. Saya mau kuliahnya di ITB. Saya mau kuliahnya di UI. Nah, dibandingkan sama realita. Kenapa harus dibandingkan? Kita harus realistis kan? Ketika kita punya keinginan yang kuat, ketika pengen kuliah, tapi ternyata realitanya mungkin, maaf, orang tuanya tidak ada biaya, itu kan berarti kita nggak bisa pilih kuliah, ya nggak? Ketika Bu, saya pengen bekerja di Inggris, itu ekspektasinya ya, saya pengen bekerja di luar negeri. Kita lihat realitanya, diri kita mampu nggak untuk bekerja di luar negeri? Udah menguasai belum minimal bahasa Inggrisnya? Kan seperti itu ya. Nah, ketika kita pilih wirausaha atau mau bisnis, oke, boleh, nggak masalah. Tapi dilihat lagi realitanya, hambatannya apa? Kan tadi udah ditulis tuh hambatan-hambatannya. Kita sandingkan harapan kita sama realita kita. Yang usaha kira-kira ada nggak modalnya? Udah direncanakan belum dari sekarang usahanya mau usaha apa? Tempatnya udah ada belum? Partner bisnisnya udah ada belum? Kan gitu ya. Jangan sampai keinginan kita sama realita kita itu apa? Bertentangan, bertolak belakang. Ketika kayak gitu gimana? Ada nggak coba ketika yang udah dieksplor nih, dilihat hambatan yang ada, hambatannya sama pilihan kalian kira-kira gimana hambatannya? Dari orang tua kan tidak diizinkan, atau nggak ada biaya, atau kalau untuk bekerja biasanya apa hambatannya? Mungkin kriterianya nggak kurang, itu kan hambatan-hambatannya ya. Yang pertama dilihat dulu hambatannya yang ada sama yang tadi udah kalian inginkan. Kedua, bandingkan potensi dan keterampilan dengan jenis karir yang kita pilih. Jadi bandingkan potensi kalian, tadi kelebihan dan kelemahan kalian sama jenis karir yang sudah kalian pilih. Coba dilihat dari catatan kalian. Kalian pilih apa? Bekerja. Hambatannya ada nggak di bekerja? Bisa dicek list. Hambatannya apa? Ada nggak? Ketika ini bisa nggak diselesaikan hambatannya? Apakah bertolak belakang? Apa masih bisa diperbaiki hambatannya? Lalu yang ketiga, minta nasihat dari yang dianggap membantu. Mungkin sharing sama kakak, sama orang tua. Udah pernah ngomongin belum? Udah? Kemarin barusan banget. Apa? Kamu mau apa rencananya? Kamu rencananya siapa namamu? Esther B. Setelah lulus SMK mau melanjutkan berwirausaha atau bekerja? Apa? Mau lanjut bekerja.
dikonsultasikan sama orang tua? Sudah. Mendukung orang tuanya? Mendukung. Oke. Berarti tidak ada hambatan ya? Hambatannya apa? Dari yang udah kamu tulis ketika keinginan kamu bekerja? Belum ada, sampai saat ini belum ada hambatannya. Biasanya kalau yang terutama kalau untuk kuliah sih, itu biasanya hambatannya di biaya. Karena sekarang tuh tidak dipungkiri untuk kuliah itu biayanya sangat amat besar. Makanya di sini poin ketiga adalah meminta nasihat dari yang dianggap membantu. Ketika mungkin kalian punya saudara, kakak, atau mungkin kakak kelas kalian, itu harus sharing-sharing dari sekarang ya. Oke, next. Nah, ini yang keempat, tahapnya persiapan masa depan. Tahap yang keempat. Kalian lihat nih, yang pilih bekerja harus disiapkannya apa? Yang pertama, mencari info lowongan. Yang kedua, CV. Yang ketiga, surat lamaran. Nah, silakan yang pilih bekerja disiapkan dari sekarang. Mencari info lowongan pekerjaan. Biasanya di mana info lowongan? Di website, sosial media, Instagram. Lalu masih zaman di koran? Suka ada sih ya, tapi udah sedikit lah yang paling juga biasanya banyaknya. Bisa kalian follow dari sekarang tuh akun-akun Instagram yang meng-share lowongan pekerjaan. Kalau di sekolah untuk bekerja, betul sekali. Kalian cari info di mana? Di BKK. Ke BKK. Kalian tahu BKK di mana? Tahu? Di mana? Di situ ya, di bawah ya. Tempat Bu Rina. Kalian diajar sama Bu Rina? Ya, di situ. Jadi untuk yang bekerja silahkan dipersiapkan dari sekarang. Yang pertama apa? Mencari info lowongan pekerjaan. Kalian cari, kalian expose banyak mungkin di website, di Instagram, di Ubi, di BKK. Kalian punya rekan, punya keluarga, punya kakak tingkat, kalian tanya, jangan malu bertanya. Ada info lowongan kerja nggak? Kalian cari, ya. Untuk yang melanjutkan, apa persiapannya? Yang pertama, menentukan jurusan. Yang kedua, persiapkan biaya untuk masuk dan untuk kuliahnya. Yang terakhir, apa yang dilakukan setelah lulus? dipikirin lagi setelah lulus kuliah mau ngapain, ya nggak? Gitu. Nah, jurusannya ditentukan dari sekarang. Yang masih bingung boleh konsultasi nanti sama ibu ya. Kira-kira jurusannya yang cocok sama diri kalian tuh apa? Terus nanti kira-kira biayanya berapa? Kampusnya apa? Yang peluangnya besar? Itu harus dikonsultasikan dari sekarang. Kenapa? Karena kalau tidak direncanakan apa? Sama aja kalian merencanakan kegagalan dalam hidup kalian. Bener nggak? Apalagi kelas 12. Kelas 12 itu waktunya sangat amat berjalan cepat. Sekarang aja kalian udah berasa ya udah kelas 11. Kelas 12 tuh lebih banyak lagi tuntutannya, lebih banyak lagi kalian nanti menghadapi ujian ini itu. Belum lagi nanti waktunya cuma sebentar. Jadi kelas 12 tuh waktu belajarnya lebih sebentar dibanding kelas 10 dan kelas 11. Jadi harus direncanakan dari sekarang. Itu untuk yang pilihan melanjutkan. Untuk yang berwirausaha, tadi Bu lihat ada yang ingin berwirausaha di belakang. Apa yang harus disiapkan untuk yang berwirausaha? Rencana bisnis. Yang pertama, rencana bisnis. Kalian mau bisnis apa? Target pasarnya siapa? Dan lain sebagainya. Modalnya harus disiapkan. Kompetitornya kalian harus pelajarin. Ketika kalian pilih bisnis ini, saingannya itu siapa aja? Kira-kira saingannya itu berat atau enggak?
sudah menentukan pasar di lokasi A, di situ dilihat kompetitornya ada siapa aja. Misalkan mau bikin ayam geprek, tapi ayam geprek udah ada ternyata di situ banyak. Itu kan harus dilihat juga ya. Jangan sampai kalian bikin ayam geprek lagi di sebelahnya. Ya kan itu percuma. Jadi harus dilihat dari sekarang. Tadi siapa yang mau berwirausaha? Siapa coba angkat tangan? Ibu pengen tahu kamu kira-kira kamu mau usaha apa setelah lulus? Jadi rencananya mas saya mau buka usaha tuh kayak lapangan futsal atau lapangan basket gitu. Oh, oke. Karena target pasarnya anak muda sama bapak-bapak. Di mana? Daerah udah tahu? Kalau daerah Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Berarti rencana bisnis kamu udah ada ya? Bikin usaha lapangan futsal atau mungkin kawasan olahraga gitu ya lapangannya. Bisa futsal, badminton, atau bisa yang multifungsi gitu kan. Bisa kan lapangan dibikin, intinya mah bikin gor gitu ya. Bikin gor. Nah, modalnya udah ada. Nah, itu kan harus tadi antara harapan antara realita sama ekspektasi dan realita itu harus dicocokkan. Jangan sampai bukannya nggak boleh mimpi tinggi ya. Mimpi tinggi itu harus wajib. Mimpi kan gratis ya, bener nggak? Harus mimpi setinggi mungkin. Tapi kamu harus cocokkan lagi ketika kamu pilih bangun usaha itu, ekspektasi tersebut realitanya gimana? Ada nggak modalnya? Mungkin Bu sekarang kayaknya sampai nanti saya lulus modalnya belum ada Bu. Berarti jangan pilih dulu untuk berwirausaha. Kamu bisa dulu bekerja, nanti setelah bekerja kan penghasilannya bisa kamu kumpulin. Baru nanti setelah itu kamu bisa berwirausaha gitu. Ya. Karena usaha tanpa modal kan asal coba. Iya kan? Gitu jadi cocokkan lagi ya tadi ya. Ada hambatannya nggak ketika kamu pilih itu hambatannya apa? Berarti salah satu hambatannya apa tadi? Modal. Terus pilihan wilayah betul tempatnya belum ada. Ketika hambatannya banyak, ketika dicocokkan realitas sama ekspektasinya banyak yang tidak sesuai, ketika kalian checklist lagi, ya kamu jangan pilih dulu untuk berwirausaha. Bisa dulu bekerja, nanti kumpulin uang sebanyak mungkin, sedikit-sedikit. Atau misalkan kamu tulis peluangnya, kira-kira ada nggak rekan bisnis kamu yang bisa diajak kerjasama, ada nggak? Nah kalau ada, ya coba ditulis lagi, dieksplor lagi gitu ya, direncanain dari sekarang ya. Jangan kumaha, apa? Jangan kumaha, kita harus pikirin dari sekarang, oke? Yang terakhir ya. Apa yang terakhir? Ada yang masih ingat? Di awal udah gitu. Nah, persiapkan dan buat rencana. Ini langkah yang terakhir. Kalian pilih bekerja, kalian pilih berwirausaha, kalian pilih kuliah. Kalian coba rencananya apa? Untuk yang kuliah harus kayak gimana? Direncanain dari sekarang. Mau pilih kuliahnya jalur apa? Apakah pakai nilai rapot atau pakai Bu kayaknya kalau lihat dari nilai rapot saya nggak mampu Bu, soalnya nilai-nilai saya kurang bagus. Berarti kan pakai jalur yang ujian. Ujian tuh harusnya dipersiapkan dari sekarang apa? Belajar. Ya. Untuk yang kuliah nih yang pertama. Kenapa harus belajar dari sekarang? Karena kalian itu nanti saingannya se-Indonesia. Dan yang lebih berat lagi saingannya sama anak SMA. Kenapa ibu bilang kayak gitu? Bukan ibu nakut-nakutin kalian ya. Karena kalau anak SMA tuh belajarnya kan mendalam ya. Tapi kan kalau kalian kan SMK kan hanya cuma basicnya aja. Mungkin kalau fisika cuma sekilas, ya nggak? Belajar tentang IPS, IPA-nya kan cuma sekilas ya, nggak mendalam ya. Wajar, karena SMA memang bolosnya melanjutkan. Sedangkan kan kalian bekerja, jadi kalian yang diasah atau yang dilatih di sini tuh keterampilannya, keahliannya. Nah itu yang mau kuliah harus disiapin. Planningnya apa aja, rencananya apa, itu harus ditulis dari sekarang. Saya mau kuliah, persiapan saya mendapatkan nilai di sekolah dengan semaksimal mungkin.
Karena saya maunya pakai jalur rapot, Bu, nggak mau tes lagi. Saya harus belajar, saya harus bikin jadwal belajar yang lebih lagi. Terus mungkin yang kedua, saya mau konsultasi ke BK untuk pilihan jurusan saya. Saya mau cari tahu pilihan jurusan saya dan universitasnya di mana. Mungkin itu yang harus disiapin. Yang bekerja, persiapan dan buat rencana. Kira-kira apa kalau buat bekerja yang bekerja? Kira-kira kalau bekerja apa sih? Yang basic tadi kan mungkin siapin surat lamarannya dari sekarang, CV-nya, cari-cari tahu bikin CV yang menarik tuh kayak gimana, surat lamaran yang benar tuh kayak gimana. Terus biasanya kalau misalkan perusahaan tuh buka lowongan pekerjaan tuh kriterianya apa aja. Jangan sampai, kenapa kalian harus persiapkan dari sekarang? Karena kalau kalian nggak tahu kriteria kerjanya apa, tahu-tahu diri kalian itu nggak cocok sama kriteria kerjanya, kan masih ada waktu ya untuk dipersiapkan dari sekarang, iya nggak? Masih ada waktu. Makanya ibu ambil layanan ini di kelas 11 karena menurut ibu itu harus dipersiapkannya minimal 1 tahun sebelumnya. Jangan sampai baru kelas 12 baru kepikiran saya mau ngapain ya setelah lulus ya. Udahlah rebahan aja lah. Mau gimana lagi, mau kayak gitu kan jangan sampai kayak gitu ya, harus disiapin dari sekarang ya. Yang mau bekerja, apa rencananya nih, targetnya kayak gimana, persiapannya mungkin Bu dari sekarang saya udah follow info akun pekerjaan, lowongan pekerjaan di Instagram, misalnya seperti itu. Bu saya udah cari-cari info di tempat PKL kemarin. Bu saya udah kursus bahasa asing Bu untuk persiapan nanti saya mau melamar mau bekerjanya di mana. Bu saya udah latihan soal mungkin nanti yang mau jadi PNS kan itu ada teksnya kan, latihan soal itu kan planning kita ya, dan itu harus di planning dari sekarang ya. Jadi kayaknya Bu ini kok ngomongnya seriusnya, pusingnya memang sih pasti pusing kan, apalagi masih bingung nih mau ngapain setelah lulus, masih galau mau ngapain. Nah itu harus dipersiapkan. Udah semua pilih ya. Nah ini ada LKPD untuk kalian, lembar kerja beserta didik kalian. Tulis karir atau cita-cita kalian pilih. Lalu nanti yang kedua buat rencana atau strateginya kayak gimana untuk mencapai cita-cita tersebut. Bisa pakai Canva atau apapun silahkan. Yang paling bagus dan paling cepat ngeposting nanti dapat hadiah dari ya. Oke? Ibu pilih nanti 3 orang terbaik ya. Kalian pilih misalkan cita-citanya bekerja, planning kalian apa, saya ingin bekerja, planningnya seperti ini yang kalian persiapkan gitu. So silakan kerjakan dulu sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit.
Iman ini di kelas. Selamat datang. Seru pesona. Seru dapat nih. Sedikit tadi ada tambahan Bu Ibu ingat dari Bu Ada. Selain CV, kalian juga harus dipersiapkan biasanya apa kalau misalkan bekerja. Itu cara wawancara ya, biasanya nanti kalian diwawancara kan. Wawancara, terus biasanya ada psikotes juga. Psikotes untuk yang bekerja itu tidak sama seperti ketika kalian psikotes waktu kelas 10. Jadi kalian juga harus ada latihan-latihan psikotes di website atau di Google, itu banyak banget, super duper banyak banget. Kalian bisa siapkan dari sekarang latihan psikotes untuk bekerja. Memang sih tidak sama ketika kalian waktu kelas 10 psikotes, tapi ada beberapa hal yang muncul juga ketika tes nanti bekerja. Ya, itu harus disiapkan dari sekarang. Jadi harus di manajemen waktunya. Jangan terlalu banyak nonton film Koreanya. Jangan terlalu banyak nonton scrolling Instagramnya. Bukannya nggak boleh, boleh banget. Tapi harus dibatasi. Harus kita atur waktunya. Jangan sampai seharian full nonton film Korea atau nonton YouTube-nya. Pertama nonton Instagram satu terus dari scrolling sampai gak berasa ya, biasanya 2 jam. Sekarang boleh tuh di alarm sejam aja kek atau 30 menit. Kalau di sekolah banyak waktu luang karena PJBL, itu kan kalian 4 jam pelajaran tapi gurunya kan cuma ada di kelas mungkin 1 jam awal karena
CV yang menarik tuh kayak gimana? Cara wawancaranya lihat TikToknya yang itu dulu deh sekarang. Ya. Kalau mau kuliah, kalian follow target kalian kuliahnya di mana. Follow universitas tersebut. Nanti kalau ada informasi beasiswa, informasi pakai nilai rapot, nggak usah tes jalur prestasi, itu kalian tahu, jadi nggak ketinggalan infonya. Ya, gitu. Terutama CV-nya tuh harus menarik. Di CV tuh dicantuminnya apa aja sih? Itu kalian harus tahu cara bikin CV yang menarik gimana. Di Canva juga banyak ya CV yang menarik ya. Udah super banyak. Kalian siapin dari sekarang. Kenapa? Jadi ketika kalian punya info lowongan pekerjaan itu mendadak, kalian udah punya CV yang bisa langsung kalian upload. Jangan ketika kalian punya informasi lowongan kerjaan, nih ada info nih, atau kalian lihat, wah ini ada loker, kalian belum punya CV, jadi kalian mendadak dulu bikin CV, ya. Kan ketika kalian bikin CV mendadak, nanti produk yang dihasilkan juga asal-asalan, bener nggak? Tapi ketika kalian udah punya CV yang bagus, yang kalian pede buat kalian submit ke perusahaan, jadi ketika kalian punya info mendadak, kalian udah ada CV-nya, ya udah tinggal upload aja langsung. Bukan bikin dulu ngedadak, enggak. Karena kalau bikin ngedadak ya itu yang Ibu tadi bilang, kalian buru-buru bikinnya, sedangkan ketika kalian lihat informasi lowongan pekerjaan itu kan ada batas waktunya ya biasanya ya. Batas waktunya besok, batas waktunya nanti malam, kalian belum punya CV, belum bikin CV, bikin dulu ngedadak. Itu nanti ya kalian kalah sama saingan-saingan kalian yang punya CV-nya menarik gitu. Jadi harus disiapin dari sekarang. Coba kalian di pelajaran bahasa Indonesia pernah bikin CV nggak? Enggak. Belum? Surat lamaran? Enggak. Juga? Nah, udah kalian explore aja sendiri ya. Follow juga itu tadi Bu Adel juga tadi kasih tahu. Ibu juga pernah lihat sih sering di Instagram kayak cara wawancara yang bagus ketika menghadapi HRD. Bukan hanya penjelasan kita ya, gestur tubuh juga itu dinilai loh sama HRD. Ketika kalian masuk, ketika kalian jawab salam, itu dinilai gestur tubuhnya. Selain nanti kalian jawab pertanyaan, ya seperti itu harus disiapkan dari sekarang. Bikin CV. Ketika kalian PKL itu nggak bikin CV ya. Dulu ya Ibu kalau nggak salah bikin CV deh buat perusahaan. Basicnya itu waktu Ibu membimbing kakak tingkat kalian di jurusan UPW itu ketika kalian mau PKL bikin CV, kalian udah ya kemarin ya? Mungkin ada yang bikin, ada yang enggak ya? Silakan cari informasi gimana caranya bikin CV yang menarik itu seperti apa. Udah di-share Bu. Iya. Ya, makasih ya Bu Adel. Sudah bikin ini apa namanya? KKPD-nya udah selesai? Belum? Ada yang mau ditanyain nggak sambil kalian bikin KKPD ini? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang apapun. Ada yang masih bingung, boleh bertanya. Kamu nanya, Ibu jawab. Kamu bertanya-tanya, Ibu jawab. Kalian bingung. Ibu makin bingung. Ayo ada yang mau nanya? Gimana? Siapa sih namanya? Orangnya siapa? Hah? Kalian mah kalau kayak gitu hafal. Tapi kalau Ibu tanya, gimana caranya bikin CV menarik? Nggak tahu. Bisa di-upload kata repeater kan? Iya. Terus diulang. Kira-kira jurusan ULP ini kalau jurusan di kuliahnya potensinya apa aja? Industri pariwisata, oke. Bahasa, betul. Sejarah. Sejarah? Ya. Bisa sejarah. Pendidikan. Pendidikan pariwisata, manajemen resort.
ya bisa. Terus mungkin nanti kalau yang minat untuk kayak tata boganya itu bisa juga, karena kan bersinggungan ya. Gitu. Betul. Apalagi kira-kira jurusannya kalau untuk jurusan kalian, atau ada yang mau lintas jurusan? Mau lintas jurusan? Kamu mau pilih apa jurusannya? Kriminologi. Oke. Apa? Jurusan olahraga. Oke, gak apa-apa. Nah, kalau untuk yang SNMPTN nanti kalau pakai nilai rapot itu kalau bisa sebisa mungkin pilihan jurusannya tidak lintas jurusan. Ya, jadi sebisa mungkin kalau yang pakai nilai rapot nanti harus yang jurusannya itu linier. Gitu. Udah mulai kebayang nggak sekarang? Udah mulai kebayang jurusannya apa yang dipilih nanti bekerja? Kira-kira mau kemana ngelamar? Kalau yang bekerja kira-kira apa? Kalian udah tahu belum? Kakak kalian biasanya di apa? Di hotel, terus di travel, oke, terus di museum, terus di WO betul bisa, terus di dinas pariwisata mungkin, di bandara. Berarti kalian udah tahu ya, maksudnya target-target ketika kalian mau bekerja tuh di mana gitu. Nah itu kalian bisa follow tuh, misalkan bandara, kalian follow. Di Husein ada ininya ya, ada apa namanya? Ada akun Instagramnya, kalian follow di situ. Gitu. Terus kalian punya tahu agen travel yang bagus di sini di mana, kalian follow. Siapa tahu buka lowongan pekerjaan dari sekarang follow. Hotel, biasanya kan informasi-informasi kayak gitu minimal di Instagram ya. Di share-nya minimal di Instagram. Selain nanti dari BKK atau BIN itu biasanya nanti nge-share di WhatsApp grup, WhatsApp alumni. Nanti ketika kalian jadi alumni itu ada WhatsApp grupnya. Terus nanti ketika kalian kelas 12 itu nanti ada career day. Career day itu nanti biasanya hari pertama atau misalkan kalau bisa, eventnya bisa perguruan tinggi swasta itu nanti datang ke SMK 3 untuk membuka stand atau booth. Itu nanti ada di kelas 12. Nanti di situ mereka mempresentasikan jurusan apa aja, terus nanti mengenai biaya, ada beasiswa. Nah tadi yang hambatan kuliah tapi nggak punya biaya, Bu. Beasiswa di Indonesia itu super duper banyak banget. Silahkan kalian cari informasinya. Atau yang punya KIP bisa pakai KIP, KIP kuliah, ya. Itu kan salah satu peluang ya, peluang yang punya KIP. Tapi misalkan hambatannya tadi ketika dianalisis, Bu saya hambatannya tidak punya biaya, orang tua tidak mendukung karena tidak punya biaya. Tapi peluangnya, Bu saya punya KIP, bisa daftar KIP, jadi daftar kuliah gratis. Itu salah satu peluang yang punya KIP. Terus nanti ketika karir di kelas 12 nanti itu ada juga perusahaan-perusahaan yang langsung ke SMK 3 untuk open recruitment. Ya, jadi CV-nya harus disiapkan dari sekarang sebelum kalian lulus atau setelah kalian biasanya ujian praktek, uji kompetensi, itu ada nanti perusahaan-perusahaan yang udah kerjasama sama SMK 3 datang ke sini buka rekrutmennya di SMK 3 gitu. Terus yang tadi yang mau berwirausaha nanti juga sekolah undang alumni-alumni yang sudah bisnisnya sudah sukses, itu banyak juga. Nanti ada sharing-sharing, kalian bisa tanya-tanya di situ. Mulai usaha tuh kayak gimana sih, modalnya harus berapa, strateginya gimana, cara-caranya gimana, itu nanti kita fasilitasiin semua ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan event tersebut nanti di kelas 12 gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Udah gak ada, yakin? Udah mantap mau pilih apa?
kekurangan itu tidak bisa diperbaiki, benar nggak? Ya, perbaiki dari sekarang. Misalkan kekurangannya ketika dianalisis, Bu saya bahasa Inggrisnya kurang bagus. Jadi kalau untuk di pariwisata kan biasanya basic bahasa juga ditanyain. Kalian perbaiki dari sekarang. Kalian belajar bahasa Inggris, bisa otodidak, melalui film, cari-cari di YouTube, ikut kursus dan lain sebagainya. Ya. Terus yang kedua apa? Kesadaran akan peluang. Kesadaran akan peluang. Jadi di kesadaran akan peluang ini kita apa? Menganalisis ya. Analisisnya apa tentang apa tadi? Peluang-peluangnya apa aja yang ada, keahliannya harus apa, tugas dan tanggung jawabnya pekerjaan itu apa, kalau kuliah bidang studinya apa gitu ya. Tadi juga di pertama yang kesadaran diri kita analisis peluang dan hambatannya apa. Terus yang ketiga, nah, ketika sudah dijabarkan, ketika kalian sudah tulis, kalian versusin ekspektasi dan realitanya. Cocok nggak ketika kalian kira-kira bertentangan banget nih? Ya udah, coba pilihannya diganti. Ya, kalian bisa ganti yang tadinya mau berwirausaha ketika belum ada modal yang tadi Doi jelasin, bisa kerja dulu. Ketika kalian mau kuliah tapi orang tuanya tidak punya biaya, kalian bisa kerja dulu. Ya, jadi kalian versin antara realita dan ekspektasi. Ya, terakhir yang keempat apa tadi? Persiapannya. Gitu ya. Itu jadi Ibu mau tahu deh pengetahuan kalian hari ini senang nggak? Ini udah layanan bimbingan kelas besar sama Ibu? Senang. Ibu minta coba kesimpulan untuk hari ini. Pengetahuan baru yang kalian dapatin apa? Tadi kan udah dijabarkan sedikit. Silakan yang mau nanti Ibu kasih hadiah juga selain yang tadi ada yang mau menyampaikan pengetahuan barunya apa? Tadi udah dijelasin kan sedikit ya tadi sama Ibu. Pengetahuan baru yang kalian dapatkan hari ini. Tadi sudah Ibu sampaikan materi mengenai perencanaan karir masa depan. Coba dari kamu deh, apa yang didapetin hari ini? Perkenalkan, nama saya Milani Hayu dari kelas 11 Lewat 3. Jadi kesimpulan yang kita dapat hari ini mendapat persiapan untuk masa depan juga. Terus mengetahui untuk kedepannya gimana. Terima kasih, tepuk tangan buat satu orang lagi. Siapa nih yang mau? Bu, kalau nggak angkat tangan nggak apa ya, random aja ya. Kira-kira pengetahuan baru yang kalian dapatkan itu apa hari ini? Tadi katanya persiapan untuk rencana masa depan, betul ya? Siapa nih kamu? Apa pengetahuan baru yang didapatkan? Kenalkan, nama saya Tarisa. Kelas 11 juga. Pengetahuan yang saya dapat bisa mengetahui masa depan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat. Selanjutnya tindakan apa yang kalian bakal lakukan setelah menerima materi dari Ibu? Kira-kira tindakan apa yang bakal kalian lakukan? Setelah tadi udah bikin apa? Planning ya, udah bikin planning ya. Tindakannya apa? Kamu tindakannya apa setelah menerima materi dari Ibu kira-kira? Apa? Kenalkan, nama saya Alma. Saya dari kelas 11 Lewat 1. Tindakan yang akan saya lakukan setelah ini, karena saya kan yang melanjutkannya Ibu. Nah terus saya ingin melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia, Insya Allah. Nah tindakan yang akan saya lakukan setelah ini, pastinya saya sudah membuat perencanaan strateginya. Terus saya akan mempertahankan nilai saya. Oke, berikan tangan buat Alma. Tadi Alma ingin melanjutkan. Kalau yang ingin bekerja, coba tindakannya apa? Tadi yang mau bekerja nggak? Kayaknya cowok-cowok nih banyak yang mau bekerja. Oke, kamu tindakannya apa? Karena nama saya Valen dari kelas 11
mempersiapkan CV CV yang menarik dengan mengikuti seminar-seminar. Dan yang terakhir, mempersiapkan lamaran kerja. Oke, siap. Tepuk tangan. Itu ya itu ya, harus dipersiapkan dari sekarang. Oke, terakhir ini ada angket evaluasi buat nanti kalian scan ini link evaluasi hasil. Jadi kalian, ibu pengen tahu pengetahuan kalian yang didapat hari ini tuh apa. Ini cuma kayak pilihan ya, poin-poinnya aja. Silakan kalian scan lalu kalian isi link evaluasi hasil layanan bimbingan layanan kelas besar hari ini. Sekian materi dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Ibu atau kesalahan. Untuk lebih lanjutnya nanti kalian bisa datang ke ruang BK ya untuk ngobrol atau konsultasi sama Ibu. Karena ini kan baru dasarnya aja kan. Kalau kalian masih bingung atau kalian tadi langkah-langkahnya masih bingung belum bisa menjabarkan, silakan Ibu tunggu kalian bisa konsultasi di ruang BK. Atau nanti kita lebih intimate lagi, mungkin bisa layanan bimbingan individual atau layanan nanti di kelas ya, gitu ya. Selanjutnya itu nanti Ibu kelompokkan siapa aja yang mau bekerja, siapa aja yang mau kuliah, siapa aja yang mau berwirausaha. Nanti yang mau kuliah, Ibu kasih arahan lagi mengenai jalur-jalur masuk kuliah, itu harus bagaimana, terus beasiswanya apa aja, persyaratannya apa aja, kampus-kampus, kira-kira potensi jurusan kalian itu apa, kampusnya di mana, itu nanti untuk selanjutnya ya, untuk pertemuan kita selanjutnya dikelompokkan antara yang ingin bekerja, kuliah, dan berwirausaha. Nanti yang mau bekerja Ibu kasih tahu gimana cara bikin CV yang menarik. Terus nanti kita bisa latihan wawancara ya. Nanti di depan ya kita latihan wawancara. Nanti ada yang jadi HRD, ada yang jadi pelamar kerja. Oke, buat nanti pertemuan selanjutnya. Setelah nanti dikelompokkan ya. Untuk yang berwirausaha karena Ibu tidak punya ilmunya, nanti Ibu datangkan mungkin alumni yang sudah sukses berwirausaha. Jadi nanti kita sharing-sharing yang tadi mau berwirausaha ya. Mungkin karena yang berwirausaha kan gak terlalu banyak, bisa digabungkan dengan jurusan lain. Nanti kita sharing modalnya harus berapa,